Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa PPG 254267300952 dan nomor peserta PPG 620344000973. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 pada SD Negeri 1 Saitata Silir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL dengan pendekatan TPACK. Rekaman ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut tayangan video praktek pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya hari ini baik semua. Semangat? Semangat. Ya, semangat dong ya. Siap untuk belajar? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Karena dengan belajar itu kalian seperti menanam benih. Tahu menanam benih kok? Ketika kita tanam nanti di akhir dia berbuah. Nah, buahnya nanti dipetik untuk ini nanti. Nah, sama seperti kalian. Ketika kalian di sini belajar ya, kalian itu menanam. Nah, nanti seiring waktu kalian dewasa nanti memetik hasilnya. Bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, dan bisa jadi apapun sesuai dengan cita-cita kalian ya. Nah, jadi belajar itu adalah investasi. Nah, yang terbaik untuk masa depan kalian. Anak soleh. Amin. Anak solehah. Amin. Anak solehah. Amin. Ya, terima kasih ya. Berarti semangat ya kalian ya. Siap sudah ya? Siap. Ya, nah, untuk mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Ada yang mau bikin doa hari ini? Ada. Oke, silakan Adija bikin doanya. Adija silakan bikin doanya. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabri sabri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina warzuqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Oke, akan Bapak absen ya. Kalian yang Bapak sebutkan namanya, angkat tangannya, bilang hadir ya. Oke. Yang pertama, Ahmad. Hadir. Oke. Kemudian Amer. Hadir. Hadir. Selanjutnya Hamid. Hadir. Hadir. Selanjutnya Aska. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Selanjutnya lagi ya, Apri. Hadir, Pak. Hadir.
Fadli, Hadir. Abizar, Hadir. Mutia, Hadir. Paulino, Hadir. Ratna, Hadir. Bilkis, Hadir. Olivia, Hadir. dan yang terakhir Maulana. Hadir? Hadir ya. Terima kasih ya semuanya, hari ini kalian hadir semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini ya, izinkan Bapak mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu yang pertama, kegiatan hari ini kalian harus belajar dengan konsentrasi. Ya, jadi fokus ya. Jadi jangan ada yang main-main selama kegiatan kita berlangsung. Yang kedua, nah kalian jangan mengganggu kawan di sampingnya. Ya, jangan mengusili dia. Jadi kan fokus saja untuk belajar. Kemudian yang ketiga, jika kalian ada perlu sesuatu, minta izin kepada Bapak di depan ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jika nanti dalam penyampaian materi oleh Bapak, kalian ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, pelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan pelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu tentang surah Yasin. Nah, ada kan kemarin surah Yasin itu tentang keistimewaan manusia ya. Jadi Allah menciptakan makhluk, nah, dari sekian banyak ciptaan Allah itu manusia yang paling sempurna Allah ciptakan. Nah, oleh karena itu kita wajib beriman kepada Allah. Ya, nah, mengenai iman ini ya, rukun iman ada berapa? Ada yang ingat ya? Rukun iman ada? 5 ke 6. Ya, 6. Ada yang tahu yang pertama iman kepada apa? Kepada Allah dulu dong. Kan Allah yang mencipta kita ya. Jadi pertama kita iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadarnya Allah ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materinya ya, terlebih dulu kita begini ya, mainkan lagu rukun iman. Nah, pakai nada saya nada aja. Jadi lagunya seperti ini. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat dan juga kitab-kitabnya. Iman pada Rasul, pada hari kiamat dan juga iman pada qadar dan qadar. Oke, siap ya? Ya, yuk. 1, 2, 3, sambil tangan ya. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat dan juga iman pada kitab-kitabnya. Iman pada Rasul, pada hari kiamat dan juga iman pada qadar dan qadar. Ya, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan? Nah, tadi ya, saya sebutkan ya, ada iman kepada Rasul. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar salah satu dari iman yang 6 tadi ya, iman pada Rasul. Apa sih kita harus iman pada Rasul? Nah, ya kan? Nah, karena Rasul itu adalah ya, Nabi dan salah satu manusia yang diciptakan Allah yang sangat istimewa ya. Nah, merupakan beliau juga adalah idolanya para para umat Islam ya. Nah, tentunya kalian juga punya idola ya. Ingat nggak? Ada nggak punya idola kalian? Ekspektasiun. Ada nggak idola? Ada misalnya tokoh sosok seseorang, baik itu artis atau pemain bola atau tokoh kartun. Ada ya punya idola ya? Ekspektasiun, Pak. Nah, coba kamu ceritakan pengalamanmu tentang orang kami. Misalnya, saya suka dengan pemain bola, siapa namanya? Ronaldo, ya. Kenapa? Apa yang mulai kamu mengidolakan dia? Karena dia pemain bola. Ya, permainannya bagus ya. Nah, kemudian, sebutkan tokoh idola tadi siapa? Ada Ronaldo, ada Messi. Oh iya, wih. Apa tadi? Ya, Messi macam-macam ya. Nah, kemudian, mengapa kita mengidolakan dia tadi? Ya, karena mungkin karena permainannya yang bagus ya. Pandai menyanyi. Misalnya ada guru juga. Oh, dan guru ada satu yang mengidolakan. Karena gurunya misalnya baik, misalnya ya, begitu. Nah, menurutmu manakah tokoh idola yang patut kalian cocok? Nah, kira-kira dari banyak ada pemain bola, ada artis, ada yang lain sebagainya atau tokoh kartun. Nah, tapi sebelum kita mulai materinya, izinkan kembali Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Aska. Dari bangkunya aja Aska, bacakan. Ya, ya. Pelajaran setelah berikut kegiatan pembelajaran Anda dapat 1. Menjelaskan makna iman kepada Rasul dengan 2. Menyebut sifat-sifat wajib dan nabi Rasul 3. Membuat poster kreatif tentang keteladanan sifat Rasul 4. Menjelaskan tujuan hidupnya Rasul 5. Menunjukkan sikap jujur, amanah, berani dan tegas dalam perbuatan. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan makna iman kepada Rasul dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Yang ketiga kita akan membuat karya berupa poster tentang ajakan
untuk meneladani sifat-sifat Rasul. Kemudian yang keempat akan menjelaskan tujuan diutusnya Rasul, dan yang kelima menunjukkan sikap jujur, amanah, berani, dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kegiatan kita pada hari ini ya. Nih, kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan menonton video pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti kalian bapak bagi kelompok. Nanti kita berdiskusi. Kemudian yang ketiga, kalian akan membuat karya poster sederhana ya, yaitu tentang ajakan meladeni sifat-sifat Rasul. Oke. Kita akan menyimak ya materi tentang iman kepada Rasul Allah. Ya, tolong ya, kalian perhatikan tayangan video yang ada di depan ini. Nah, tolong disimak benar-benar. Nanti jika kalian tidak paham, bisa kalian tanyakan di akhir setelah menonton videonya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ada enggak? Ada. Oke, kalau yang tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak yang nanya. Boleh? Boleh. Nah, tadi kalian ya sudah menyaksikan videonya. Ada yang bisa menyebutkan apa itu iman artinya? Iman adalah? Rasul. Iman kepada Rasul. Ayo, siapa yang mau jawab? Iman kepada Allah. Itu contohnya. Yang Bapak tanyakan itu pengertian dari iman. Iya, pintar. No ya. Berarti no mulai memahami tentang isi video tadi. Jadi iman itu artinya percaya. Kalau Rasul Sidik. itu sifatnya pintar. Rasul itu adalah apa? Diutus. Iya, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia. Iya, benar. Oke, tambah lagi bintangnya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan sifat yang perlu diteladani dari Nabi atau dari Rasul tadi? Yang pertama apa tadi? Sidik. Amanah. Yo, apa? Amanah. Patana lagi? Kodat. Tuh, Iman, sidik, Patana, iya. Ini Bapak kasih bintang. Nah, satu-satu ya. Nah, kalian jawabnya rame-rame. Nah. Ya, jadi sifat Rasul itu ada empat ya. Tadi ada sidik. Sidik apa artinya? Jujur. Nah, berarti bisa ketik Bapak diannya. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan, dan patanah cerdas. Ya,
Nah, ini ada diktatnya ya. Nah, kalian materinya, silakan kalian baca. Tadi sudah menyimak juga videonya. Sekarang silakan baca-baca dulu. Nah, itu tadi ada bapak salah ketik kan? Yang halaman 2 tadi. Itu tulisannya sidik bapak ketik. Kelihatan ya? Maaf ya. Nah, silakan baca materinya. Ya, sambil di halaman 2 Bapak ada salah ketik. Di situ sidik jamnya percaya. Ada apa? Yang benarnya? Jujur. Ya, jujur bisa kalian coret ganti ya. Nah, pakai pensil atau pakai pulpen kamu? Nah, ini ada kartu ya. Nah, masing-masing kalian nanti mendapatkan 1 buah kartu. Jadi di kartu ini ada perintah. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Dari kartu ini juga nanti kalian akan membentuk kelompoknya. Jadi yang mendapatkan perintah yang sama, berarti itu satu kelompok. Oke, ya diperhatikan. Ya, sudah ya, sudah dapat semuanya, sudah dapat ya. Oke, nah, kalau ini sudah dapat, coba kamu cek kata perintahnya di bawah. Nah, sifat wajib rasul, kemudian apa lagi? Yang lain? Sifat mustahil rasul. Ya, ya sifat wajib dan mustahil rasul. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 di sini itu sifat rasul. Ya, perhatikan wajib rasul. Kelompok 1 silakan rapat ke samping sini. Sifat wajib. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, seperti apa? Ya, nyampaikan sifat wajib rasul. Nah, kalian tadi sudah ya dapat modul ajarnya. Kemudian juga sudah dapat bahan dan alat untuk membuat posternya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembuatan poster ini, Bapak beri waktu kalian 30 menit. Ya, jadi pembuatan posternya 30 menit dalam pengerjaannya. Untuk mengerjakan posternya itu lihat LKPD yang Bapak bagikan tadi. Nah, kamu baca LKPD-nya. Itu apa perintahnya itu ada ya. Nah, ini. Tadi yang pertama kita video, sekarang yang kedua kita diskusi kelompok. Nah, silakan masing-masing kelompoknya diskusikan tentang pokok permasalahan yang ada di kartu kalian. Sifat tadi tadi apa aja? Sifat tadi apa aja? Ada berapa tadi tulisnya? Ada di kita kalian yang ada. Di sini ada. Nah, sudah kamu baca ya. Nah, sifat-sifat rasul ada. Sini. Ya. Sifat-sifat rasul. Kamu diskusikan yang bawahnya.
Sudah kalian. Sudah kalian. Yang menemukan poin-poin dari masing-masing pokok permasalahan tadi. Sekarang kita akan membuat posternya ya, sesuai kata kunci yang ada di kartu kalian bagian tadi. Nah, ini ya, lembar kerja siswanya masing-masing kelompok. Nah, kalian akan membuat karya poster. Nah, jadi ada yang memotong, ada yang mengumpas. Ya, ini sama.
depan untuk mempresentasikannya. Oke, maju ke depan itu untuk mempresentasikannya. Oke, dalam kelompok lain, dengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil poster hasil kerja kelompok mereka ya. Silakan kamu bacakan, siapa yang membacakan? Silau, tunggu dulu. Paulin, Pak. Oh iya, tunggu dulu ya. Nih, anunya silau nih. Siap ya? Ya, tolong perhatikan kawan-kawan yang lain. Kita lihat kelompok 1 mempresentasikan poster mereka. Siapa yang membacakan kelompok 1? Bijar, boleh, silakan. Ayat teladani sifat mulia Rasul. 4. Sifat wajib Rasul. Rasul Allah memiliki sifat yang patut kita tiru setiap hari. Sidik, jujur, selalu berkata benar dan tidak berbohong. Contoh mengakui kesalahan, tidak mencontek saat ulangan. Tapi menyampaikan pesanan dengan benar dan tidak menyembunyikan. Contoh menyampaikan informasi penting kepada teman guru. Amanah, dapat dipercaya. Menjaga kepercayaan orang lain. Contoh menjaga barang titipan. Menempati janji. Amanah, cerdas, pandai dan bijaksana dalam bersikap. Contoh aktif bertanya di kelas, rajin belajar dan membaca. Meneladani Rasul berarti mencintai Allah. Iya, nah itu ya. Tadi sudah kita dengarkan ya presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1 mengenai poster mereka seperti apa? Seperti apa? Nggak ada ya. Oke, berarti ya bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ke porsinya. Simpulkan, yaitu yang pertama apa? Iman kepada Rasul artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan yang kedua, Rasul itu memiliki 4 sifat wajib ya. Nah, yang harus kita teladani. Nah, diantaranya tadi 1 sidik. Apa? Sidik jujur. 2 amanah, dapat percaya. 3 tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, patanah cerdas. Kemudian ya, Rasul juga memiliki sifat mustahil. Artinya yang tidak mungkin ada di Rasul, yaitu kizib, berbohong, khianat, berkhianat, hikmah, menyembunyikan kebenaran, dan beladah bodoh ya. Namanya tujuan dari diutusnya Rasul itu adalah untuk menyampaikan wahyu Allah, memberi kabar gembira dan peringatan, serta menjadi contoh teladan yang menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian Rasul wajib kita imani itu ada 25. Nah, 5 diantaranya itu disebut dengan ulul azmi, karena 5 Rasul tersebut dia memiliki kesabaran dan kekuatan ujian ya, sabar dalam menghadapi ujian. Nah, kemudian kita harus mengadai sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, kemudian berani, dapat dipercaya dan rajin belajar ya. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita petik dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita lakukan asesmen yaitu penilaian. Nah, silakan
kamu tulis di kertas. Nah, kertas ya, dari kertasnya atau di bukunya. Apa arti iman kepada Rasul? Ya. Jadi di kertasnya. Ya. Ya. Siapa ini? Hah? Ya, iya, ini. Satu, apa arti iman kepada Rasul? Kemudian, enggak? Tulis. Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya aja. Iman pada Rasul artinya? Langsung. Ya. Artinya percaya kepada Rasul ya. Ya, jawabannya. Langsung jawabannya aja. Oke. Yang kedua, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, tadi 4 ya, sebutkan. 4 sifat wajib Rasul. Tuliskan di ininya dulu jawabannya. Ya, kemudian yang ketiga. Belum ya? Kemudian yang ketiga, apa tujuan diutusnya Rasul? Karena menyampaikan Silakan yang tulis di tempat jawaban. Apa tujuan diutusnya Rasul? Apa tujuan diutusnya Rasul? Oke, sudah? Yang sudah? Siap, ya, ya. Sudah. Ya, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, kegiatan kita pada hari ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan materinya itu tentang bab 8 aku anak soleh. Jadi silahkan kalian pelajari dulu di rumah ya untuk materi kita minggu depan. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassau bis sabr wa tawassau bis
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya semuanya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG Daljab Kemenak 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.